Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TWKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-144, tanggal 24 Mei 2025 adalah diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Perikop beribadah pada Tuhan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah kepadanya dengan lagu-lagu riang. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Sobbahamuma Jahoba di bagasan lasni roha. Roh mahamutu Jahoba marende marlasni roha. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap membaginya dalam 4 bagian, yaitu apa latar belakang daripada firman ini. Kemudian apa tujuannya. Dan ketiga, apa pesan moralnya. Dan kemudian bagaimana penerapannya. Itulah yang mau kita sampaikan. Pertama-tama kita melihat apa latar belakang daripada ayat ini. Kita lihat sini. Ayat ini mengajak untuk menyembah dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita. Itulah latar belakang. Jadi ingin melayani Tuhan dengan sukacita dan menyembahnya. Ada niat dan juga ada motivasi untuk melayani Tuhan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya sikap hati yang bersyukur dan riang saat beribadah. Jadi pada saat beribadah kita mengucap syukur dan riang dengan penuh hati yang tulus. Ini mencerminkan rasa hormat dan kagum kita kepada Allah. Jadi rasa hormat dan kagum kepada Allah. Itulah sebagai syarat dari latar belakang melayani Tuhan dengan riang dan gembira. Dalam pasal 100 secara keseluruhan menyampaikan pesan bahwa Tuhan adalah baik dan kasih-Nya adalah abadi. Jadi Tuhan adalah baik, kasih-Nya adalah abadi. Bagaimana kita membuktikan kalau Tuhan adalah baik dan kasih-Nya abadi? Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah kepadanya dengan lagu-lagu riang. Ini adalah pengakuan kita akan kebaikan Tuhan. Adalah menjalin komunikasi dengan Tuhan. Hal ini melengkapi ibadah sejati kita.
Apa ibadah sejati? Dengan tindakan mengorbankan diri dan mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Jadi persembahan yang hidup dari hidup kita kepada Tuhan. Jadi ibadah sejati tidak terbatas pada ritual keagamaan saja di gereja, tidak. Dengan adanya liturgis, ada khotbah dengan ritual, tidak terbatas hanya pada ritual. Tetapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan dengan tulus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi jelas kerja adalah ibadah. Tindakan kita adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan adalah merupakan ibadah. Dalam manajemen jati diri, dengan judul 7 langkah atau 7 sasaran dan 8 langkah untuk menggali kepribadian unggul manusia. Bagaimana ibadah sejati itu? Adanya bekerja adalah ibadah. Kalau kita lihat dalam teori kepemimpinan, teori X, seseorang mau bekerja karena di sana ada imbalan. Jadi sesuai dengan hasil kerja dan imbalan. Tetapi ada teori Y yang mengatakan bahwa bekerja adalah sebagai hiburan dan dia tidak begitu penting mengharapkan imbalan. Inilah menjurus kepada bekerja itu adalah suatu ibadah yang dapat menjadi kebaikan bagi semua orang. Dalam filosofi teori Y tadi, identik dengan Mazmur 100 ayat 2 dikatakan adalah pengeluaran akan kekuatan Tuhan. Jadi adanya pengakuan atas kekuatan Tuhan sebagai sumber kehidupan pengharapan dalam hidup yang kekal. Jadi itulah ibadah sejati adalah tidak terbatas pada ritual-ritual saja, tetapi semua tindakan kita adalah merupakan ibadah sejati. Dengan demikian latar belakang daripada ayat ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Akibat kasih Allah itulah maka kita diwajibkan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan datang ke hadapannya dengan sorak-sorai, dengan riang gembira. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang kita masuk di dalam tujuan daripada pemazmur ini. Apa tujuannya membuat ayat ini, perikop ini, bahwa beribadah pada Tuhan? Tujuannya adalah melayani Tuhan dengan sukacita dan bersyukur kepadanya. Ini mencerminkan semangat umat Kristen untuk menghormati dan memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita beribadah dan berinteraksi dengan sesama sebagai wujud
dari Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Apa dikatakan? Hukum yang pertama, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap jiwamu, dari segenap hatimu, dari segenap kekuatanmu, dan dari segenap akal budimu. Penuh jiwa, hati, akal budi, dan kekuatan. Lengkap untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mengasihani Tuhan. Kemudian yang kedua, karena kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dengan interaksi kita dengan orang lain, itu bisa dikatakan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Nah, dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, ya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban bakaran, ia memuliakan aku, kata Tuhan. Jadi mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan Allah. Dan Allah akan membalasnya pada saat life after life, the new of Jerusalem. Itulah tujuan daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral daripada Mazmur pasal 100 ayat 2? Pesan moralnya adalah pentingnya melayani Tuhan dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Jadi melayani Tuhan, sukacita dan rasa syukur, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini mencerminkan sikap kedekatan kita dengan Tuhan, di mana, ya, pelayanan yang dilakukan dengan hati yang gembira menunjukkan komitmen kita terhadapnya. Jadi dengan hati yang gembira melayani adalah merupakan komitmen kita terhadap Tuhan. Dan ini juga diperjelas di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat kering tulang. Hati gembira, endorfin yang senang, adalah obat yang manjur. Tetapi patah hati adalah membuat tulang menjadi kering dan bahkan menjadi tidak kuat. Jadi itulah dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Dengan maksud stop mengeluh. Jangan lagi kita mengeluh atau merengek-rengek, ya. Itu yang mau disampaikan. Tidak lagi kita mengeluh dan stressing and energize. Kalau kita menghadapi stres, tekanan dari manapun, kita bukan loyo, tapi kita semakin bersinergi, semakin kuat. Bukan stressing and death. Dengan stres kita jadi putus asa. Tidak. Tapi stressing adalah awal menjadi bangkit kembali dari keterpurukan kita. Nah, sekarang dalam Kolose, ya, pasal 3 ayat 23 adalah merupakan pondasi yang kuat dalam hidup kita untuk melaksanakan Mazmur 100 ayat yang kedua. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, bekerjalah sepenuh hati dengan tulus, dan seolah-olah kita bekerja adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Apapun berat dan persoalan yang kita hadapi, kita bekerja untuk
Tuhan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Sekarang kita masuk dalam implementasi. Apa penerapan daripada perikop ini? Ya. Mazmur pasal 100 ayat 2 dikatakan, mengajak kita untuk melayani Tuhan dengan setia, ya, dan selalu mendahulukan kasih dan mengabdi dengan penuh kegembiraan. Jadi setia, kasih, dan pengabdian yang didasari dengan kegembiraan. Jadi kita mengabdi dengan gembira dan setia dan penuh kasih. Dan merupakan implementasi daripada ayat ini adalah dalam setiap tindakan apapun yang kita lakukan harus mencerminkan rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adanya rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan, itulah yang mau kita jalankan dalam implementasi daripada ayat ini. Dan sebagai pedoman kita dalam menjalankan perikop tersebut adalah dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku, kata Tuhan. Jadi persembahan dengan mengucap syukur sebagai korban, dialah memuliakan Allah. Dan Allah akan membalasnya dengan baik pada waktu life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat itu di Yerusalem yang baru. Kemudian dalam penerapannya tetap dalam Amsal 17 ayat 22 bahwa hati yang gembira obat yang manjur, tapi hati yang patah adalah merusak dan membuat tulang kita menjadi kering. Dan Kolose 3:23 bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan spiritual capital kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati.